Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Syafrila. Saya dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 24. Dalam materi ke-9, saya akan membahas mengenai Islam, sains, dan perempuan di era modern. Membahas mengenai perempuan, Islam, dan sains seringkali terjebak dalam dikotomi tradisional versus modern, dalam bias budaya dan miskonsepsi teologis. Memasuki pembahasan yang pertama, mengapa dalam catatan sejarah perempuan di ranah publik termarginalkan? Kenapa sih secara historis perempuan sering terpinggirkan dari panggung publik? Pertama, perspektif Bayani. Perspektif Bayani terjadi karena hegemoni tafsir patriarkal terhadap teks agama. Ayat-ayat yang bersifat kontekstual zaman dahulu seperti konsep kepemimpinan atau qawam seringkali diabsolutkan sehingga membatasi gerak publik perempuan. Yang kedua, perspektif Burhani. Struktur ekonomi masa lalu berbasis agrasis manual dan militeristik yang mengandalkan kekuatan otot fisik. Secara sosiologis, pembagian kerja menempatkan laki-laki di ranah publik seperti perang atau tani dan perempuan di ranah domestik. Dan yang terakhir, perspektif Irfani. Adanya dominasi ego dalam struktur kekuasaan dan ranah publik diadopsi sebagai simbol superioritas gender, bukan sebagai ruang hikmat spiritual yang setara. Pembahasan kedua mengenai peran perempuan di era kekinian, khususnya dalam mengembangkan sains. Bagaimana sih kedudukan perempuan di era kekinian, khususnya dalam sains? Sains di era burhani rasionalitas modern. Peradaban hari ini tidak lagi bertumpu pada kekuatan fisik, melainkan pada kapasitas intelektual, teknologi, dan digitalisasi. Secara biologis dan kognitif, otak perempuan memiliki kapabilitas yang setara untuk memimpin riset dan sains. Islam sejak awal mendeklarasikan kesetaraan ontologis dan amal antara laki-laki dan perempuan, yaitu hak kemanusiaan. Jika dilihat dari perspektif Irfani, perempuan membawa pendekatan Irfani, yaitu empati, intuisi, dan kasih sayang ke dalam sains. Kehadiran perempuan memastikan sains dikembangkan demi kemanusiaan, bukan demi kehancuran. Memasuki pembahasan yang terakhir, bagaimana sih caranya agar kaum perempuan dapat bersaing dengan kaum pria di ranah publik? Yang pertama yaitu strategi Burhani, dengan menguasai sektor STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Kemudian melawan marginalisasi bukan dengan narasi korban atau victim mentality, melainkan dengan kualitas karya, riset, dan profesionalisme. Yang kedua yaitu strategi Bayani, dengan mendorong lahirnya cendekiawan perempuan yang mampu merekonstruksi tafsir keagamaan yang lebih ramah gender, adil, dan kontekstual. Dan yang terakhir, strategi Irfani, dengan membangun kepemimpinan yang berintegritas spiritual tinggi dan bersaing di ranah publik tanpa kehilangan jati diri, keluhuran akhlak, dan kemurnian spiritual.